Selamat datang di podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama kita lagi, saya Brikpol Rika dan rekan satu saya Brikpol Ruli. Kita Double R. Episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial nih. Kita sudah kedatangan tamu Bapak Wakapolres Kudus. Kita juga sudah kedatangan tamu Bapak Ketua KPU Kabupaten Kudus, Bapak Bawaslu. Kira-kira episode kali ini kita kedatangan tamu siapa ini? Nah, Rik, tentunya episode kali ini sangat spesial. Karena kita sudah kedatangan tamu hadir bersama kita di sini, pimpinan tertinggi kita di Polres Kudus. Beliau Bapak Kapolres Kudus. Terima kasih Bapak sudah bergabung di podcast Religius. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya Rik hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Saya juga baik. Iya. Harus baik dong kita. Alhamdulillah. Iya kan? Nah, izin Bapak. Saya punya satu pantun nih. Masuk Menara Kudus harus lepas sandal. Cakep. Kalau jalan harus hati-hati. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial. Mohon izin Bapak boleh memperkenalkan diri? Oh iya. Terima kasih Mbak Ruli, Mbak Rika ya? Siap. Mbak Rika, ya. Terima kasih untuk undangannya di podcast Kudus ya. Tadi minta untuk perkenalan diri, ya mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Nah, tapi alangkah baiknya juga saya menyampaikan di sini bahwa saya nama AKBP Roni Ponik, biasa KMH, pangkat AKBP. Kebetulan saya diberi amanah saat ini sebagai Kapolres Kudus. Ya mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya di sini ini bisa memberikan manfaat, bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus. Mungkin itu secara singkat aja ya. Nanti kalau umpamanya mau dalam bisa langsung menghadap langsung atau bertemu tatap muka. Oke, baik Bapak. Kalau riwayat jabatan secara singkat Bapak sebagai anggota Polri dan mulai berdinas di Polres Kudus ini sejak kapan Bapak? Ya, jadi untuk jabatan saya tamat Akpol pada saat itu bulan Desember tahun 2003. Kemudian ditempatkan dinas pertama di Makassar, Sulawesi Selatan. 5 tahun saya di sana dengan berbagai penugasan, mulai dari KSPK sampai Kanires Kemposek. Kemudian saya PTIK tahun 2009, setahun lebih PTIK 2010, tepatnya bulan 6 saya ditempatkan di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara saya sempat berdinas sana lebih kurang 10 tahun. Di sana saya juga beberapa kali menduduki jabatan, mulai dari Kasat Reskrim, Kapolsek, Wakasat Reskrim, kemudian sampai terakhir sebelum Sespim itu 2020 itu saya sempat menjabat Kanit di Subdit Direktorat Krimsus Polda Sumut. Kemudian Sespim 2020, setelah Sespim saya ditempatkan di Kaltim. Kemudian di Kaltim saya sempat ada beberapa jabatan, mulai dari Kasubdit Narkoba, kemudian Kasubdit Indaksi, terus kemudian sempat menjabat Kapolres Kutai Timur setahun 3 bulan, dan setelah itu baru saya pada bulan Juni kemarin 2024 saya dikasih jabatan baru sebagai Kapolres Kudus. Mungkin itu gambaran singkat riwayat jabatan saya. Dari 2003 sampai sekarang, Rik, 2024. Berarti Udah lama ya, udah tua ya. Iya. Nah Bapak, ini Ya. sudah muter-muter Kudus ya Bapak. Untuk Iya. makanan khas Kudus yang paling jadi favorit Bapak ini apa Pak?
memang saya lihat ya Kudus ini termasuk saya bilang bisa dibilang kota kuliner ya, karena di sini ada beberapa kuliner yang cukup terkenal ya, seperti Karangasem, kemudian ada sapi Enggak. apa ya, soto sapi ya. Enggak ada soto sapi. Soto kerbau ya? Di sini enggak ada Soto kerbau mau nyembelih kan? sapi. Iya, soto Kualat kerbau. sama China nanti kami. Oh, sate kerbau ya. Oh, sate kerbau, Sate ya. kerbau. Sama lentok ya. Kasih di sini. Lentok. Lentok kan? Lentok. Iya, lentok ya. Mungkin karena ini ya sering dicekokin sama Rizky kan makan garang asem, jadi saya jadi lebih suka garang asem gitu loh. Oh, garang Jadi, asem. Kamu Kalau- bisa masak garang asem, Li? Bisa dong, orang Kudus harus bisa masak garang asem. Bapak. benar. Nanti coba ya. Kamu tahu bumbu-bumbunya? Bumbunya itu bumbu rahasia. Hanya kita yang boleh tahu. Bumbu cinta. Ya, selain garang asem, Pak, ada lagi? Sejauh ini itu ya, itu tadi mungkin karena Rizky sering ngasih saya ini kan garang asem ya kan, setiap makan siang dikasih itu jadinya sukanya garang asem. Bagi Rizky nanti Bapak dikasih coba yang Iya. makanan yang lain ya, Ki ya. Ya. Nah, di sela-sela kesibukan nih Bapak, ini kan hari-hari sibuk sekali. Ya. Salah satu hobinya Bapak ini apa, Pak? Ya, hobi saya lebih ini ya, kalau hobi yang lain nggak terlalu ya. Mungkin saya lebih banyak hobinya olahraga ya. Hampir semua olahraga itu pernah saya coba ya. Mulai dari sepeda ya, kemudian bulu tangkis. Cuma memang beberapa hari terakhir ini yang sering saya lakukan itu lari gitu. Nah, jadi di sela-sela kesibukan saya biasanya kalau pulang sore atau malam pasti nanti habis sholat maghrib saya sempatkan lari, betul ya Ki? Makanya ada Bukan treadmill dari- di rumah saya gitu. Rizky ikut lari nggak itu Bapak? Bukan Rizky lari. malas lari dia, mau lari dia ya. Itu ya. Siap Bapak. Pernah nggak Pak ada kejadian lucu atau menarik atau unik selama Bapak berdinas yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang nih Pak? Di mana nih? Yang selama Bapak berdinas Oh, 21 dinas, tahun ya. ini Bapak. Kalau selama dinas ada ya, itu sangat berkesan sekali ya. Waktu itu pada tahun 2004, saya kebetulan waktu itu menjadi KSPK Polresta Makassar Barat waktu itu. Jadi pada saat itu ya namanya pajak baru ya, remaja baru itu kan, wah kalau ada kejadian itu kan gagah, apalagi kalau umpamanya piket malam itu saya sebagai KSPK itu saya punya anggota itu ada patroli mobil, ada patroli motor kan gitu. Jadi kalau umpamanya sudah malam-malam itu sudah pasti pengendalinya KSPK. Jadi di waktu itu di daerah saya itu ada namanya itu di Kerung-Kerung. Kerung-Kerung itu sering kejadian perang antar kelompok ya masyarakat. Jadi antar kelompok masyarakat satu dengan satu itu sering terjadi perang-perangan menggunakan busur gitu. Jadi pada saat itu karena saya masih baru itu waktu itu masih ya 1 bulan lah saya menjabat waktu itu. Jadi karena begitu semangatnya begitu saya dapat informasi dari masyarakat terkait ada kejadian perang antar kelompok itu, saya panggil anggota, udah saya turun ke lapangan. Jadi saya dengan gagah beraninya tampil di depan. Jadi begitu ada, jadi pada kejadian itu ada kayak jembatan di situ. Jembatan ini kelompok yang satu, ini kelompok yang satu. Jadi saya mencoba untuk melerai lah pada saat itu, supaya saya menghimbau supaya jangan ada inilah, jangan sampai ada perang-perangan lah. Karena di sana itu kan di Makassar itu kan terkenal dengan perang busur itu. Nah, jadi pada saat itu sempatlah busur itu kena dini saya untuk meleset pada saat itu. Pada saat itulah saya kaget gitu. Sampai segininya, padahal kita anggota sudah kita berikan himbauan, sudah ini, tapi kok masyarakat ini. Makanya sejak itu saya selalu hati-hati ya, maksudnya selalu mempelajari dulu situasi sebelum ke lapangan, sehingga jangan sampai
kita karena mungkin terlalu semangat, akhirnya kita kurang memperhatikan kewaspadaan diri sehingga terjadi hal seperti itu. Dan saya bersyukur alhamdulillah Tuhan masih lindungi saya, dan itu selalu menjadi ingatan saya di dalam bertugas sehari-hari. Ya memang kewaspadaan dan berhati-hati itu adalah kunci utama kita di dalam melaksanakan tugas. Itu. Alhamdulillah berarti ya Pak. Ya, Itu alhamdulillah, kalau makanya orang saya- Jawa tuh Pak, kalau namanya mau ini nyerempet Pak, namanya tuh mak dek mak teratap Pak. Oh, gitu ya? Itu kayak nge-freeze, Iya. nggak bisa berkata-kata gitu Iya, ya Pak saat sempat itu Pak pada ya. saat itu juga Ya, saya juga itulah. sempat ini juga kaget juga pada saat itu. Sampai anggota saya pun juga menghimbau pada saat itu. Mana, jangan ke sana, bahaya kan itu. Cuma mungkin karena terlalu semangat gitu kan. Semangat Waktu Pak. itu tahu-tahu busur lewat, sempat kena di sini tuh. Tapi nggak ada bekas sih. Tapi waktu itu ya itu menjadi satu inilah kesan yang ya luar biasa lah bagi saya, dan jadi bagian dari pengalaman hidup saya. Ya di situ saya mengambil pembelajaran untuk ke depan kita dalam melaksanakan tugas itu tetap selalu mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian. Kalau selama di Polres Kudus sendiri Pak, apa nih Pak? Kalau Polres Kudus ini ya, saya tuh di wilayah Kudus ini saya kayak seperti kampung saya sendiri. Saya ini kan kebetulan putra Minangkabau ya, saya lahir di Padang ya. Jadi saya juga lahir dan besar juga di sana. Kemudian saya juga menempuh pendidikan di sana juga, mulai dari SD, kemudian madrasah sanawiyah, ya kan, yang juga penuh dengan nuansa agama kan gitu. Kemudian juga saya selesai madrasah aliyah dilanjutkan madrasah aliyah kan gitu. Memang saya melihat nuansa di sini itu hampir sama kayak di kampung saya. Makanya saya di sini tuh betul-betul nyaman ya, apalagi juga masyarakatnya juga welcome ya, tertib ya kan. Beda dengan beberapa daerah yang pernah saya bertugas terdahulu ya kan. Makanya ini pun saya terus terang di Kudus ini sangat senang dan bahagia. Betah ya Pak ya? Ya, Betah ya, alhamdulillah kalau mudah-mudahan betah di sini. Mudah-mudahan lama ya kan. Amin. Cocok, patut. Amin ya Ki. Ya amin Ki. Amin. Oke lagi. Ya. Tapi jangan lama kali lah. Nanti nggak kompes-kompes ya. Itu berarti memang Bapak dari Minangkabau ke Iya. Kudus itu sudah erat, sudah rekat dengan Iya. religius Islam. Nah, Betul. Bapak sendiri nih mengambil moto atau tagline Polres Kudus Religius. Itu apa artinya sih Pak? Ya, itu ya. Jadi memang di setiap tempat saya tugas, kayak kemarin juga di Polres Kutai Timur pun saya juga punya program ya, punya tagline juga. Di situ saya sempat ada membuat tagline itu hebat namanya, Polres Kutim hebat. Gitu. Nah, di situ memang saya melihat juga kearifan lokal ya. Jadi begitupun juga begitu saya masuk di sini, setelah saya mempelajari situasi di sini, kearifan lokal di sini, kemudian adanya program kebijakan Kapolri terkait presisi ya, prediktif, kemudian responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Kemudian dari kebijakan tersebut saya mencoba membreakdown di mana setelah saya lihat kearifan lokal di sini, makanya saya melihat tagline religius ini sangat pas, karena memang juga kondisi di wilayah Kudus pun juga nuansa masyarakat juga religius. Kemudian dari kata-kata religius itu saya membreakdown masing-masing huruf itu, sehingga itulah ada kata-kata yang seperti mulai dari prediktif ya kan, kemudian Religius yang responsif, responsif, empati, loyalitas, loyalitas, inovatif, gotong Ya. royong, informatif, Gotong royong, unggul, dan itulah, soliditas. Itu itulah. memanglah Ya. Bapak yang bisa membreakdown kata-kata religius, karena
kapan lagi nih Kudus masuk ke Polres, ke instansi Polres itu Iya. dianggap religius? Itu biar apa sih Pak harapannya? Apakah biar anggota Polres Kudus itu jadi santri gitu Pak? Oke. Atau bagaimana Pak harapannya itu Pak? Ya, sesuai dengan kata-katanya ya. Di situ kan ada responsif ya. Responsif itu saya memang berharap di situ bahwa personel saya itu memiliki sifat yang responsif. Maksudnya setiap ada pengaduan dan aduan masyarakat itu bisa dilayani dengan cepat dan tepat. Kemudian juga ada kata-kata empati. Di situ saya juga berharap bahwa personel saya ini memiliki rasa simpatik bila mana mungkin ada masyarakat sekitar ada tertimpa musibah kan itu. Kita empati itu kan tidak mesti harus memberi ya, tapi dengan kita menunjukkan rasa simpatik aja, kemudian dengan membantu apa yang bisa kita bantu itu kan sudah termasuk memberikan bantuan menurut saya. Kemudian juga ada kata-kata loyalitas di situ. Sebagaimana juga kita kan di institusi Polri ini kan ada kita kenal istilah Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Makanya kata-kata loyalitas itu hampir sama dengan itu. Jadi setia kepada institusi dan pimpinan. Kemudian ada juga inovatif ya, inovatif di situ. Saya berharap bahwa personil ini dimanapun dia bertugas, dia bisa memberikan suatu inovasi atau terobosan mana inovasi itu sesuai dengan bidang tugasnya itu bisa masyarakat itu betul-betul bisa merasakan manfaatnya dari inovasi-inovasi tersebut. Kemudian ada juga gotong royong ya, gotong royong di sini maksudnya dalam artian supaya personil saya bisa bersama-sama baik itu dengan pemerintah daerah ataupun TNI, stakeholder terkait bisa bekerja sama baik itu dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial maupun kegiatan bantuan sosial maupun kegiatan hal kamtipmas yang lain yang bisa betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian juga ada istilahnya di situ. Kemudian ada juga kata-kata informatif di situ. Saya ingin bahwa personil Polres Kudus ini bisa selalu update diri terkait informasi-informasi yang ada. Kemudian dengan ada informasi-informasi tersebut ini bisa diberikan disalurkan informasi itu tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa tahu dan ada di setiap perkembangan. Begitupun juga saya berharap kalau ada hal-hal yang mungkin berita-berita atau isu-isu hoak ya, ini juga bisa menjadi personil Polres itu bisa menjadi counter gitu loh. Sehingga bila mana ada isu-isu ya terkait hal-hal hoak, apalagi sekarang ini di dunia era digital ya, sekarang gampang sekali menyebar isu-isu ini. Makanya saya berharap buat itu bisa menjadi counter setiap ada isu-isu yang tidak benar atau hoak gitu. Kemudian kata-kata unggul di sini saya berharap mungkin personil saya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dalam artian bukan saja di bidang intelektual, namun di segi tutur kata dan perilaku pun juga mungkin bisa lebih baik. Kemudian yang terakhir soliditas. Di sini ini juga sesuai dengan kebijakan pimpinan bahwa Polri ini harus selalu solid baik itu dengan TNI maupun dengan stakeholder yang lain. Nah, di sini pun juga saya berharap seperti itu. Di Polres Kudus ini personilnya ini bisa solid ya, bekerja sama ya baik dengan TNI maupun instansi terkait sehingga bisa mewujudkan keamanan dan kondusifan di wilayah Kudus ini. Jadi dengan nilai-nilai itu saya berharap ya ini bisa dipedomani oleh personil Polres Kudus sehingga apa yang menjadi visi misi ya kebijakan dari pimpinan kita Bapak Kapolri dengan mempedomani tagline itu ini bisa terwujud dan sehingga harapan saya Polres Kudus ini betul-betul Polres Kudus yang bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi yang sudah diatur ya di dalam undang-undang sehingga betul-betul menjadi Polres yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Kudus. Wah, begitu luar biasa makna Iya panjang ya. religius ini. Iya, karena ditanya definisinya panjang.
Rizky jangan ketawa-ketawa kamu. Bapak, banyak netizen-netizen Iya. atau sobat kudus yang ngefans berat nih sama Oh, Bapak. iya. Termasuk saya, Bapak. Oh, aduh. Banyak yang mau minta foto bareng, minta tanda tangan. Ya. Menurut netizen-netizen ini, Bapak Kapolres Kudus seorang sosok pribadi yang sangat peduli dengan masyarakat. Selaras dengan tagline-nya, religius. Gimana tanggapannya, Pak? Iya, ya alhamdulillah ya. Tadi kan di dalam tagline saya itu kan mungkin ada kata-kata ini ya, empati ya. Ini kan juga saya lihat juga berjalan ya. Kemudian juga di situ ada juga tagline saya terhadap ada kata-kata responsif, dan itu saya breakdownnya itu ke dalam suatu program lagi yang namanya program lapor Pak Kapolres kan gitu. Alhamdulillah ini program ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau umpamanya kita lihat sendiri ya kan, baik itu nomor yang saya kasih ke masyarakat maupun medsos yang ada di kita ini kan cukup aktif. Dalam artian setiap ada pengaduan masyarakat kita tindak lanjuti ya, walaupun ada beberapa yang di luar tugas pokok kita ya kan, namun karena alhamdulillah rekan-rekan di Polres Kudus ini semua respon ya, sehingga itulah menjadi masyarakat itu menjadi ini ya, mungkin sayang, mungkin perhatian kan gitu terhadap Polres Kudus, dan sehingga program-program ini bisa berjalan dengan kontinu atau berkelanjutan. Karena ini bagus dan jalan ya, akhirnya efeknya mungkin ke saya juga mungkin ya kan, siapa Kapolresnya, kenapa ini kan gitu. Tapi sebenarnya yang bikin masyarakat senang dan apa itu ya kembali itu tadi program itu ya, karena memang dengan adanya program lapor Pak Kapolres tadi ya, kita kan membuat supaya tidak ada batasan dengan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat melapor, baik itu dengan melalui nomor WA ataupun melalui medsos kita, kemudian kita tindak lanjuti. Hal-hal ini yang bikin masyarakat senang, sehingga banyak respon-respon positif yang masuk kepada kita, ya, sehingga ya mungkin Polres Kudus ini disayangi atau dicintai masyarakat. Ya. Kalau saya kan cuma kena imbasnya aja, siapa Kapolresnya pada saat itu ya itu mungkin. Boleh di-share enggak, Pak? Nomornya berapa ini, Pak? Oh iya, saya rasa sudah ada ya, di medsos kita juga sudah ada ya. Coba saya cek lagi. Oh ya, itu kalau nggak salah saya itu nomornya itu ada 0821, kemudian 3706 6566. Boleh dicatat nih untuk para sobat Kudus, lapor Pak Kapolres 0821 3706 6566. Ya, jangan lupa ya. Nah, selain lapor Pak Kapolres di nomor WA nih, Ya. ada juga akun Instagram Polres Kudus. Nah, di situ sudah banyak sekali laporan. Dan selain di WA itu tadi ya Pak, Ya. ada juga yang melaporkan tentang Kamtibmas, seperti tentang kemacetan, miras, kos, terus juga apresiasi Jumat Berkah yang telah Polres Bapak berikan. Dan juga ada yang di luar Nurul nih Pak. Ya. Apa nih? Apa itu? Apa? Apa Ki, tahu nggak? Ada yang curhat putus sama pacarnya. Rizky tuh Pak mungkin. Ya. Oh iya. Terus minta kuota internet. Oh, Rizky lagi mungkin. Minta Oh, tolong Rizky ngerjain tuh. PR. Kucing hilang. Adiknya Rizky ini. Terus juga ada juga bantuan kepada musola atau masjid tentang bantuan alat sholat. Masya Allah. Dan juga barakallah. menjenguk orang sakit. Dan juga ulang tahun. Ada juga nih Bapak, banyak sekali yang minta ucapan ulang tahun tahun, kepada ya. anggota Polres. Iya. Ya Rik ya? Ya. Saya juga pernah nggak Rik kamu ngucapin ke netizen nih ulang tahun? Pernah dong. Pernah. Pernah ya. Ruli Sebentar nggak Pak. pernah kayaknya ya? Pernah bulan depan saya ulang tahun Bapak. Ini mohon izin petunjuk nih Bapak, kalau saya nanti bulan depan ulang tahun yang ngucapin saya siapa ya Pak ya? Nanti Oh, Bapak. Rizky ya, nanti jawabnya. Baik Pak. Nah, dari laporan-laporan, dari curhat-curhat itu sehari itu Mimin bisa
mendapatkan sekitar 200 laporan per hari. Itu kalau weekday, Iya. hari-hari Senin sampai Jumat. Kalau weekend itu bisa lebih dari 200 itu, Iya. Pak. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membreakdown atau tindak lanjut dari seluruh laporan-laporan itu, dari yang Kamtipmas sampai yang agak-agak unik itu tadi, Pak? Ya, ini saya rasa bentuk kesungguhan dan kesolidan kita bersama ya. Dalam artian mungkin di satu sisi ada yang operator pemegang ini ya handphone lapor Pak Kapolres, kemudian juga ada juga rekan-rekan dari Humas yang memegang ini ya medsosnya Polres kan gitu. Jadi memang betul yang tadi baru disampaikan itu yang saya dengar itu satu hari itu bisa sampai ke 200 sampai 300. Dan itu pun memang banyak juga beberapa hal yang istilahnya itu di luar tugas pokok kita. Makanya kembali pada saat waktu saya masuk, saya sampaikan kepada seluruh jajarannya, pada seluruh personil, maksudnya ya apapun mungkin laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ya kan, sepanjang memang bisa kita akomodir, sepanjang bisa kita bantu, kenapa tidak kan itu. Saya rasa pun ya tidak ada salahnya ya, mungkin ya hal-hal yang pun yang di luar bidang tugas kita, kemudian kita bisa membantu masyarakat. Nah, tentunya ini juga betul-betul masyarakat itu percaya kepada kita sehingga dia membuat laporan kepada kita, apalagi kita tidak lanjuti. Sehingga dengan hal-hal itu ya, alhamdulillah ya seluruh jajaran saya ini kan semua kan pasti tidak bisa Humas sendiri kan, pasti semua personil kan banyak yang terlibat ya kan, baik seperti kayak pengaturan lalu lintas itu kan banyak kita lihat anggota-anggota lantas begitu ada pengaduan itu langsung ditindaklanjuti kan itu. Kemudian termasuk juga kayak balap liar pun juga itu kan ada dari Sabara, kemudian ada juga dari Polsek-Polsek kan itu ada pengaduan itu langsung ditindaklanjuti. Nah, ini tidak lebih adalah suatu kerja tim yang solid menurut saya, sehingga apa yang sudah menjadi kebijakan saya ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah ini betul-betul dirasakan masyarakat, manfaatnya oleh masyarakat. Namun di sini juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa memang karena ada beberapa laporan itu yang di luar ranah kita, terkadang memang tidak semua bisa kita akomodir dan penuhi. Namun itu kan perlu komunikasi dan koordinasi yang baik kan gitu. Karena tidak semua juga medsos yang ada di instansi-instansi di sini cuma aktif semua kan gitu. Yang aktif ya syukur kalau komunikasinya ada hubungan timbal balik, otomatis pasti direspon. Tapi kalau umpama yang tidak aktif, otomatis ya kita pun koordinasi kan susah gitu. Tapi ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya, setiap pengaduan yang ada di masyarakat ini bisa kita akomodir, sehingga apa yang menjadi permasalahan masyarakat di sekitar ini bisa kita tindak lanjuti dan memberikan manfaat, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya baik oleh pengadu maupun juga oleh yang diadukan juga tidak merasa tersinggung, sehingga memang pola penanganan itu betul-betul humanis, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar selama ini. Oke, Mungkin seperti baik. itu ya. Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Nah, Cocok, Pak Anton. nah, ngomongin akun Instagram Polres Kudus nih, Pak. Tidak bisa terlepas dari sosok Mimin Polres Kudus. Ya. Nah, ini tuh sosok Mimin Polres Kudus tuh sangat misterius di mata netizen. Sebenarnya ini tuh siapa, Pak, dia tuh? Itu Rahasia. polisi apa Makanya bukan? Jangan disampaikan gitu. Polisi atau bukan? Manusia Ya, atau bukan? ya. Gitu, Pak. Spill dikit aja, Pak. Belum dikit gitu, Pak, biar memberi sedikit jawaban ini, Pak, untuk Jadi netizen. memang gini ya, saya tuh
cukup banyak ya beberapa yang masyarakat yang DM ke saya menanyakan siapakah Mimin ini kan gitu. Sampai mereka pun nanya, ini Mimin pasti perempuan nggak Pak? Kan gitu. Perempuan atau laki-laki Pak? Kan gitu. Tapi saya tetap menjawabnya sambil bercanda ya. Ya, dan itu pun sekarang tetap selalu menjadi misteri gitu. Wah, Ya. nggak dikasih Karena- sedikit aja nih Pak. iya. Inisial. Nanti mungkin ada suatu saat mungkin ada pengakuan dari Mimin yang Kesadaran Mimin Iya, untuk tampil. tapi untuk Iya sejauh nih. ini biarlah Jadi- dulu Mimin itu di belakang layar ya kan, melakukan yang terbaik buat masyarakat Kudus ya kan, sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul ada manfaatnya bagi masyarakat Kudus ya kan. Nah, cuma kita berharap supaya Mimin kita ini selalu diberikan kesehatan, Amin. bisa melaksanakan tugas ini dengan baik ya kan. Amin. Karena Amin. memang kan beberapa yang nanya ke saya itu ya, kok Mimin ini kok bisa tahu Pak gitu loh. Jadi masalah hal-hal yang berbau perempuan pun bisa tahu, masalah kesehatan pun bisa tahu, kemudian masalah hal yang berbau curhat pun juga paham kan gitu. Nah, itu Makanya sosok itu tuh itu menjadi misteri yang besar. anak-anak ngerjain PR anak-anak Iya, bisa ya Pak ya. betul. Curhat pacar ngadenin Bisa. remaja galau Iya. bisa. Jadi, siapa Apa sih sebenarnya? ini beda orang atau satu orang ini? Nah itu bukan manusia sih Riku rasa. Robot. Curiga bukan manusia itu Ini pokoknya. robot ini, pasti robot. Iya. Nah itulah biarlah kalau begitu ya Pak, biarlah nanti sosok masyarakat ya Itu tetap- bertanya-tanya mencari tahu sendiri ya kan ya. Yang jelas ya mudah-mudahan minta doa aja supaya mimpin kita selalu sehat ya kan, Amin. melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kudus. Amin, Ya, amin, Allahumma amin. Jelas Min? Pak nggak jawab. Nah, memasuki sebentar lagi juga nih Pak, 27 November Pak. Ya. Hari pemungutan suara dari sekian rangkaian kegiatan yang sudah Polres Kudus lakukan di rangkaian pilkada ini Pak. Bagaimana Pak persiapan Polres Kudus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, utamanya dari masa kampanye hingga nanti tahap hari H pemungutan suara nanti Pak? Ya. Jadi ini memang ini ya, seperti yang kita tahu bahwa terkait dengan pilkada ini kita kan kemarin ada operasi Mantap Praja ya, Mantap Praja 2004, yang mana ini adalah operasi terpusat dalam rangkaian pengamanan tahapan pemilihan kepala daerah 2024. Dan sebelumnya kita juga melaksanakan operasi Mantap Brata. Ya, operasi Mantap Brata yang ini operasi terpusat juga terkait pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu kada gitu. Dan ini sempat beririsan ya, beririsan antara Mantap Brata dengan Mantap Praja. Nah sekarang kita memasuki operasi Mantap Praja. Sama halnya dengan pemilu ini kan Mantap Praja ini terkait masalah pemilihan kepala daerah, di mana di sini di Kudus sendiri kan ada pemilihan baik itu bupati dan wakil bupati maupun juga pemilihan gubernur maupun wakil gubernur. Di dalam proses tahapan ini dari Polres Kudus sendiri sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan ya, supaya proses tahapan pilkada ini bisa berjalan aman, lancar dan kondusif. Ya, baik dari kemarin awal-awal kita melaksanakan kegiatan Lapraop ya, kemudian Lapraop, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan cooling system. Cooling system itu kemarin kita juga Polres Kudus, baik Polres maupun Polsek jajaran kita melaksanakan kegiatan silaturahmi kepada seluruh Forkopimda maupun juga kepada seluruh tokoh agama ya. Seperti kemarin ya, kita melaksanakan silaturahmi dengan tokoh Majelis Ulama Indonesia, kemudian Muhammadiyah, kemudian juga NU juga kemarin kita sempat ini silaturahmi, kemudian juga beberapa tokoh-tokoh agama lainnya. Di samping itu kita
kita juga ada melaksanakan kegiatan seperti patroli bersama dengan baik itu dengan TNI, pemerintah daerah. Ya. Nah, ini juga bagian dari proses kita menjaga supaya selama proses tahapan pilkada ini bisa berjalan dan lancar. Kemudian juga kemarin juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, kemarin seperti apel Babin, kemudian apel polisi RW, ya. Ini juga kita lakukan ini supaya kita turunkan Babin dan RW ini supaya itu betul-betul mendeteksi dini kan, dan mengantisipasi bila mana ada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan terkait hal-hal yang berbau pilkada ini, sehingga dengan kehadiran mereka di lapangan, kemudian mereka bisa menyatu masyarakat, ya, harapan kita ini bisa mengeliminir atau menekan potensi-potensi kerawanan yang mungkin nanti terjadi di pada saat pilkada. Termasuk juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, ya, seperti kemarin terakhir juga kita melaksanakan selawatan, ya. Samping sebelumnya juga kita ada melaksanakan deklarasi pilkada damai, ya. Kemudian terakhir kemarin kita tutup dengan kegiatan selawatan, ya, kita berdoa kita bersama, ya, di samping upaya-upaya ikhtiar yang sudah kita lakukan di dalam rangka untuk menciptakan situasi kondisi yang aman, ya, kita berdoa kepada Tuhan semoga pemilu kada di wilayah Kabupaten Kudus ini semoga ini bisa berjalan aman, lancar dan kondusif, ya, sehingga siapapun nanti yang dipilih oleh masyarakat kita bisa dukung bersama-sama dan beliaunya bisa amanah dan membawa kebaikan ke depan bagi Kabupaten Kudus. Amin. Bapak, kalau untuk wilayah-wilayah Kudus yang rawan konflik ini di mana, Bapak? Sebenarnya saya melihat untuk Kabupaten Kudus ini memang dinamis, ya, karena berdasarkan beberapa peristiwa ke belakang ini kan memang setiap kejadian itu mempunyai kerawanan masing-masing. Makanya saya tidak mau underestimate menyatakan bahwa ini daerah aman, ini daerah rawan. Saya menganggap semuanya rawan. Jadi dengan adanya seperti itu, jadi apabila ada kejadian-kejadian hal-hal yang menonjol yang berpotensi terjadinya kerawanan ataupun keributan, ini bisa langsung kita antisipasi bersama. Namun treatmentnya tetap sama, ya, di semua daerah itu sama. Karena saya menganggap di wilayah Kudus ini dinamis, sewaktu-waktu bisa terjadi di mana saja. Nah, tinggal kita bagaimana setelah setiap ada kejadian itu bisa kita antisipasi dan kita bisa selesaikan sehingga tidak berkembang. Oke, baik. Kalau untuk membahas tentang kerawanan itu sendiri kan pasti Polres Kudus juga sudah ada koordinasi, ya, Pak, dengan instansi terkait, dengan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, termasuk juga Kodim, Kejari, dan lain sebagainya. Nah, juga selain itu, Pak, dari peran masyarakat sendiri untuk dapat membantu Polres Kudus menjaga keamanan selama pilkada itu apa, Pak, langkah yang bisa diambil? Polri ini tentunya tidak bisa sendiri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tentunya kita juga butuh instansi terkait maupun seluruh komponen masyarakat maupun masyarakat sendiri dan di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kudus. Ya, saya berharap masyarakat senantiasa menyambut pesta demokrasi pilkada ini dengan sukaria, cita, ya. Mungkin dan masyarakat ini setelah proses tahapan pilkada ini kan pastinya sudah memilih siapa yang mungkin nanti dipilihnya, dan itu silakan nanti dituangkan nanti pada saat tanggal 27 November nantinya. Silakan bersama-sama berbondong-bondong ke TPS menyampaikan hak suaranya, ya, kemudian
memilih yang sesuai dengan keinginannya kan gitu. Kemudian juga apapun pilihan orang ya, itu adalah hak demokrasi yang harus kita hargai. Ya, jangan kita suka kepada orang ataupun salah satu paslon terus berharap orang lain juga harus suka, kan tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kita harus saling menghargai, dan siapapun nanti yang terpilih ya, yang mendapat mandat ya dari masyarakat Kabupaten Kudus, kita harus menghormati, kita harus menjaga. Jangan sampai karena terlalu fanatisme terhadap salah satu paslon sehingga kita mengabaikan hal-hal bersifat persatuan kesatuan kita, sehingga kita gampang terprovokasi ya, diajak oleh orang-orang tertentu ya untuk melakukan hal-hal yang negatif ataupun mengarah tidak pidana, dan tentunya ini pasti akan merugikan bagi masyarakat atau ya masyarakat kita sendiri. Karena itu mungkin kita berharap, kita himbau, mari kita melaksanakan pesta demokrasi ini dengan gembira ya. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang termakan isu-isu yang negatif ataupun hoax, sehingga proses pilkada ini bisa tetap aman dan damai. Terkait pengamanan hari H nanti ini Bapak, pola pengamanan TPS yang dilakukan Polres Kudus saat hari pemungutan suara ini bagaimana Bapak? Ya, jadi memang di Polres Kudus ini kan ada sekitar 1160 TPS ya, 1160 TPS, dan kebetulan di Kudus ini ada TPS Kudus, TPS khusus. TPS khusus ini sama pola pengamanannya dengan TPS sangat rawan. Jadi memang pola pengamanan untuk TPS ini ada dua. Pola pengamanan TPS sangat rawan sama dengan pola pengamanan TPS rawan. Kalau untuk TPS sangat rawan ataupun khusus, ini satu TPS diamankan oleh 2 personil dan 2 linmas. Sedangkan untuk TPS yang rawan itu ada 6 TPS diamankan oleh 2 personil dan 12 linmas. Jadi ini ada 2 pola pengamanan ini yang ada di wilayah Kudus ini. Untuk TPS khusus itu kebetulan di wilayah kita ini ada di lapas, di rutan Bersuri. Itu pola pengamanan itu untuk TPS khusus yang ada di rutan. Sedangkan untuk daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Kudus ini, pola pengamanannya itu seperti yang saya sampaikan, pola pengamanan untuk TPS yang rawan. Jadi setiap 2 personil mengamankan 6 TPS, mana di situ juga ada 12 linmas. Jadi jumlah personel yang siap diterjunkan di lapangan ini berapa Pak? Ya, untuk personil sendiri ya yang diamankan, yang mengamankan dalam kegiatan pilkada ini kalau secara keseluruhan itu ada sekitar 820 personil, di mana di situ ada 390 personil itu nanti untuk fokus untuk pengamanan TPS. Kemudian juga ada satgas. Di samping itu kita ada juga bantuan dari Kodim ya. Kemudian juga ada bantuan juga dari Brimob ya, termasuk juga ada peleton siaga. Jadi secara total semuanya ada sekitar 820 personil nanti yang diterjunkan di dalam pengamanan pilkada ini. Oke, baik. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwa kami nih TNI, Polri itu sudah tidak punya hak pilih, sudah dicabut hak pilih maupun memilih. Kita juga tidak bisa dipilih nih, Rik. Siapa yang memilih kita gitu kan? Nah, dan oleh sebab itu juga Polri pasti mengedepankan tentang netralitas. Sehingga apa sih Pak? Bagaimana Polres Kudus ini untuk memastikan transparansi dan netralitas anggota Polres Kudus serta langkah yang diambil dalam setiap tindakan selama pilkada ini, Pak? Iya. Memang setiap namanya pesta demokrasi ya di Indonesia pasti orang-orang itu sering mempertanyakan netralitas TNI dan Polri. Pada saat pemilu kemarin pun kan juga seperti itu. Sama halnya juga dengan pilkada ini ya. Bahwa kami tekankan lagi bahwa TNI dan Polri ini netral ya.
sesuai juga dengan apa yang menjadi kebijakan dan arahan pimpinan ya. Kemudian juga ada telegram pimpinan terkait masalah netralitas Polri, itu saya rasa anggota sudah banyak paham ya. Makanya memang anggota Polri maupun TNI itu dilarang terlibat aktif maupun tidak langsung maupun tidak langsung di dalam tahapan pilkada ini. Makanya saya ya, di samping adanya petunjuk dari pimpinan ya, baik itu melalui surat telegram, TR dan sebagainya, di setiap kesempatan apel pun saya terus selalu mengingatkan kepada anggota, termasuk hari ini pun tadi pada saat mengambil apel Babin pun tadi saya ingatkan lagi pada anggota untuk tetap menjaga netralitas di dalam pilkada ini, karena kita ini sudah jelas ya, kita ini tidak bisa memilih ya, dan kita ini ditugaskan mengamankan ya, dan arahan dan perintah pimpinan jelas untuk netral ya, sampai ke bawah. Personil ini saya harap juga tetap netral di dalam pelaksanaan tugas ya. Kalaupun nanti ada oknum-oknum yang terlibat ya, pasti kita akan proses sesuai dengan aturan yang ada di dalam internal kita ya gitu. Yang terakhir Bapak, pesan-pesan kepada masyarakat untuk mendukung pilkada damai dan demokratis. Ya. Monggo Bapak. Jadi pada kesempatan ini ya, saya mungkin Kapolres Kudus mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kudus, silakan nanti pada tanggal 27 November ya, seluruh masyarakat berbondong-bondong ke TPS yang sudah ditentukan ya. Silakan melakukan pencoblosan, berikan suara-suara Anda. Tentunya suara-suara Anda ini akan menentukan untuk ke depan 5 tahun ke depan, baik untuk Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kudus ya. Saya harap jangan golput, gunakan hak pilih Anda, sehingga dengan Anda memberikan hak pilih ini juga tentunya menentukan nasib untuk Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kudus ke depan nantinya. Kemudian juga saya juga mengimbau kepada masyarakat ya, jangan sampai terprovokasi, termakan dengan isu-isu yang tidak benar atau hoak, sehingga rekan-rekan melakukan hal-hal yang dapat mengarah kepada tidak pidana. Karena apabila itu terjadi, tentunya pastinya akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Mari kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan riang, sukacita dan gembira ya, jangan terlalu fanatisme terhadap suatu paslon sehingga mengabaikan hal-hal di luar nalar, sehingga Anda terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang negatif, sehingga itu akan memberikan dampak buruk ataupun risiko hukum bagi diri Anda sendiri. Ingat ya, berpolitik itu secukupnya, berkawan selamanya. Berpolitik ini kita laksanakan sekali 5 tahun ya, kita laksanakan aja tahapan ini sesuai dengan ininya saja. Tapi berkawan itu selamanya, jangan sampai karena politik ini akhirnya kita sudah ada berkawan, kemudian akhirnya menimbulkan keretakan di antara kita. Padahal ya, mungkin siapapun yang menang di situ ya belum tentu juga akan merubah nasib Anda ke depan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga kekondusifan di Kabupaten Kudus ini, kota yang terkenal dengan religiusnya, dengan keagamaannya. Jangan sampai terjadi kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan karena terlalu fanatisme terhadap satu paslon. Dan siapapun nanti yang terpilih ataupun mendapat
mandat dari masyarakat, mari kita dukung bersama-sama, mari kita rapatkan barisan kembali ya. Semoga orang-orang yang dipilih dapat melaksanakan amanah yang diberikan kepada mereka sehingga bisa membawa ke depan Kabupaten Kudus ini lebih baik dari sebelumnya. Begitupun juga pada mungkin paslon yang tidak terpilih supaya bisa menerima dan legowo ya, bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita laksanakan, karena pasti namanya pesta demokrasi ini ada yang menang dan ada yang kalah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber podcast Ya. kami. Penjelasannya sangat rinci, sangat bermanfaat. Iya, Saya ini- punya pantun ini Bapak. Sayur bayam ditanam Om Jayus. Siapa Om Jayus? Tetangga saya. Dimasak enak, saya nan Ayu. Terima kasih Bapak Kapolres Kudus. Menjaga Kudus damai pemilu. Amin. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan dulu. Ki, pantun lu tadi mana? Tadi gua bilang saya bikin pantun. Enggak ada ya? Udahlah, jadilah saya bikin pantun saya. Demikian podcast episode kali ini. Kita akan ketemu episode yang berikutnya. Jangan lupa Like, komen Dan subscribe. Dan di-share ya, biar followernya banyak. share.